Seorang pria tak sengaja jatuh ke air limbah yang mengandung zat berbahaya. Saat ia kembali, seluruh tubuhnya dipenuhi zat itu. Ia duduk di dalam bus sembari gemetar. Ia memuntahkan darah, bahkan saat sampai di rumah, ia masih mual dan muntah-muntah hebat. Kemudian ia membungkus dirinya dengan selimut, tapi ia masih menggigil kedinginan. Tanpa ia sadari, hidupnya akan berubah karenanya. Ketika ia bangun keesokan harinya, semua masalahnya telah sirna. Bahkan Yaget pun terasa lebih enak dari sebelumnya. Setelah makan, ia mengikuti saudaranya ke lokasi konstruksi untuk mengambil upahnya. Tanpa diduga, ia ditembak oleh seorang perampok dan jatuh langsung dari lantai 14. Ia menghantam tanah dengan suara dentuman keras. Tanpa diduga, pria itu terbangun dan duduk. Setelah terbangun, ia sangat ketakutan sehingga ia pulang ke rumah mengobati lukanya lalu beristirahat untuk menenangkan diri. Tapi suara tetangganya yang sangat keras membuatnya kesal, jadi ia berdiri dan menghantamkan tinjunya ke pintu baja. Tanpa diduga, ia meninju pintu itu hingga tembus, mengejutkan wanita yang ada di luar. Mencoba memahami apa yang sedang terjadi, pria itu menepikan lemari pakaian dan dengan mudah mendorong lemari pakaian seberat ratusan kilogram. Hebatnya, pria itu berhasil mencapai radiator dan melepaskannya dengan sangat mudah. Bahkan ia membengkokkan radiator itu. Setelah melepaskan radiator, pria itu menyadari bahwa ia telah berubah. Ia mulai memikirkan rencana yang jahat, mendekati mesin ATM dan meninju mesin ATM itu. Dan akhirnya dengan mudah menariknya keluar dari dinding. Dengan uang itu, hal yang pertama dilakukan pria itu adalah mengisi kulkas dengan Yaget. Ketika ia mencoba mengganti perban lukanya, ia tidak menemukan bekasnya. Saat itulah pria itu menyadari bahwa ia telah berubah total. Ia merasakan gelombang energi yang sangat besar di dalam dirinya. Saat keluar, ia mendapati wanita itu ditawan oleh sekelompok preman. Ia yang tidak ingin ada keributan memutuskan untuk tidak terlibat. Wanita itu kemudian diseret masuk ke dalam rumah oleh para preman. Tepat saat mereka hendak melancarkan aksinya, sesosok misterius menerobos masuk melalui jendela. Pria gemuk itu langsung melayangkan pukulan, tapi pria misterius itu dengan mudah menangkapnya. Kemudian dengan sedikit dorongan, ia mengangkat pria seberat ratusan kilogram itu dengan mudah. Hal ini membuat para preman ketakutan. Ketakutan musuhnya melarikan diri. Pria misterius itu melepaskan topengnya. Demi keselamatan wanita itu, ia terpaksa membawanya pulang. Malam itu, ia menemukan selembar kertas di kotak kacamata wanita itu. Setelah membukanya, ia menemukan rencana perampokan preman yang menyekap wanita tadi. Keesokan harinya, saat preman dan anak buahnya bersiap untuk penyergapan, pria itu tiba-tiba muncul di jembatan layang. Ia menggunakan batu untuk menghentikan mobil lapis baja tersebut. Ia kemudian melompat turun dan menghancurkan kaca anti peluru dengan satu pukulan, membuat pengawal itu terpental. Ia kemudian meraih ke belakang mobil lapis baja dan dengan rentetan pukulan membawa pergi semua uang itu. Setelah menerima uang dalam jumlah besar, pria itu merayakannya dengan membuka sekotak Yaget. Perampokan mobil lapis baja itu dengan cepat menjadi berita utama, semakin memperparah suasana hati preman yang sudah kesal. Keesokan harinya, pria itu mengajak si wanita berbelanja pakaian, tapi mereka bertengkar. Dengan marah, wanita itu naik kereta untuk pergi, tapi masinis menginjak pedal gas dan kereta tidak mau bergerak. Percikan api berterbangan dari roda kereta, ternyata bagian belakang itu terangkat. Ia kemudian